Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial penggunaan pijar. Nah, bagi Bapak Ibu guru ataupun pengguna pijar lain yang masih bingung tata cara penggunaan pijar tersebut, boleh disimak video ini. Jadi untuk kali ini saya akan sedikit mempraktekkan atau memberikan cara untuk mengupload soal ke pijar tersebut. Baik, yang pertama-tama Bapak Ibu semua harus mempunyai akun yang sudah diberikan oleh kurikulum, oleh operator, atau oleh staf yang mengatur pijar tersebut. Bisa diminta, silahkan. Kalau sudah, tinggal langsung masukkan saja untuk akunnya dan password defaultnya atau password awalannya yaitu tanggal lahir, tanggal, bulan, dan tahun lahir. Karena saya sudah diganti, jadi passwordnya disesuaikan dengan yang sudah saya ganti. Nah, ini adalah tampilan awal. Perlu diketahui, sebelum kita mengupload soal, kita harus membuat soalnya terlebih dahulu. Atau kita harus menggunakan template yang sudah tersedia di pijar tersebut. Pertama-tama kita masuk ke menu CBT. Di sini ada upload soal, bank soal, daftar jenis ujian, daftar ruangan, dan penjadwalan. Nah, untuk upload soal, kita langsung pilih menu upload soal. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggunakan dua template. Ada Microsoft Word sama ada Microsoft Excel. Nah, yang paling umum kita menggunakan Microsoft Excel. Tapi bagi Bapak Ibu guru yang sudah lumayan ahli, boleh menggunakan Microsoft Word. Tapi penggunaan Excel lebih mudah. Jadi untuk kali ini kita gunakan Microsoft Excel terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa unduh format soal ujian yang akan kita upload. Misalkan ada format non AKM dan ada AKM. Karena ujian yang akan kita laksanakan yaitu ujian tengah semester, maka yang harus kita pilih yaitu non AKM di sini. Nah, kita buka. Nah, bentukannya akan seperti ini Bapak Ibu. Di sini kita jelaskan, di sini ada nomor, jenis, nilai, soal, file audio video, pilihan A, B, C sampai E, dan kunci jawaban serta jawaban esai. Nah, untuk gambar perlu diperhatikan tidak boleh keluar dari kolom yang disediakan dipilih. Misalkan pilihan A tidak boleh keluar dari sini, pilihan B tidak boleh keluar dari sini, dan pilihan C sama. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, nah itu akan membuat error, terjadi error. Jadi harus di dalam kolom yang sudah disediakan. Itu jika Bapak Ibu menggunakan soal gambar. Jika tidak, bisa dihapus terlebih dahulu. Nah, untuk esai bisa digunakan juga. Karena itu disesuaikan dengan aturan yang ada di sekolah. Kalau di sekolah dimintanya semua PG, ya berarti PG. Kalau di sekolah dimintanya ada esainya, berarti bisa ada esainya. Dan untuk kodenya di sini ada PG, PGK, esai, pilihan plus esai, dan drag and drop. Untuk PG ini pilihan ganda biasa, PGK pilihan ganda kombinasi. Jadi Bapak Ibu bisa jawabannya bisa lebih dari satu, A, B yang benar gitu. Dan esai itu untuk esai, pilihan dan esai ada pilihan dan esainya, drag and drop itu kayak misalkan ada satu, dua, dua pilihan yang ditarik garis seperti itu, drag and drop.
Oke, karena di sini kita akan menggunakan PG semua, maka untuk jenis soal kita PG. Soal itu contoh pakai 20 soal. Ini 19, 20. PG semua. Lalu nilainya berarti diusahakan jadi total 100. Berarti nah, sip. Per nomornya 5 poin. Karena saya sudah membuat soal dan sudah selesai, misalkan ini. Nah, maka akan jadi seperti ini. Oh ya, ini lupa. Nah, seperti ini. Tidak ada gambar. Jadi kalau misalkan mau gambar silakan mangga. Kalau tidak ada gambar tidak perlu digambar. Dikasih gambar. Nah, baik. Kalau sudah selesai semua, kita langsung aja ke upload soal. Nah, di sini pilih tipe paket yaitu non AKM karena mau UTS. Pilih paket yaitu tambah paket baru. Nah, langsung muncul ke bagian tambah paket soal. Tipe paket non AKM, nama paketnya contoh saya STS Configar kelas 12 TKJ. Pelajarannya konfigurasi perangkat keamanan jaringan, teknologi layanan jaringan. Oh, ininya sebentar. Sebentar. Oke, baik kita lanjutkan. Tadi mata pelajaran sayanya belum terdaftarkan. Sekarang sudah terdaftarkan konfija, pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan. Tanggal pembuatannya misalkan hari ini. Kelasnya itu 12 TKJ1 dan 12 TKJ2. Pilih jenis soal berarti bahan ujian. Nah, kalau sudah dirasa selesai semua dan tidak ada yang salah, ya, kelas dan jurusan 12 TKJ1. Berarti kalau mapel bahasa Indonesia berarti misalkan kelas 12 berarti harus dimasukkan semua 12 TKJ1, 12 TKJ2, PH1, PH2 dan lain-lain. Seperti itu. Nah, kalau dirasa sudah selesai, langsung simpan. Sukses. Pilih paket tadi yang STS Configure kelas 12 TKJ. Nah, di sini akan langsung terisi pilihan kelasnya, pilihan mapelnya, nama guru pembuatnya, gitu, tanggal unggah. Nah, di sini unggah file soal. Pilih file yang sudah kita buat tadi, misalkan ada di sini. Nah, soal STS open. Nah, lalu sebelum kita simpan, kita cek preview terlebih dahulu. Apakah soalnya sudah masuk? Nah, seperti itu ya. Ini soalnya sudah masuk atau belum, misalkan. Ya, tidak akan sulit. Nah, ini dicek. Kalau misalkan ada gambar, dicek terlebih dahulu nomor berapa yang ada gambar. Misalkan nomor 10 ada gambar. Apakah si gambarnya sudah masuk atau belum? Gitu. Kalau sudah dirasa semua soalnya aman, barulah kita klik kembali dan simpan soal tersebut. Nah, sudah ada di bagian paling atas Senin 30. Lalu setelah itu Bapak Ibu bisa langsung untuk menjadwalkan si soal STS tersebut. Ini baru dibuat paket soalnya tapi belum dijadwalkan. Nah, untuk penjadwalannya Bapak Ibu bisa langsung masuk ke menu penjadwalan yang ada di sini.
ditambahkan jadwalnya. Bapak Ibu bisa lihat jadwal yang sudah diberikan sama kurikulum. Untuk misalkan jadwal saya Konfijar kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2 itu ada di hari Kamis jam 8 sampai jam 9 pagi. Itu jam 8 pagi sampai jam 9 pagi. Oke, hari Kamis tanggal 10 Oktober. Oke, baik. Langsung saja di sini kita pilih jenis ujiannya. Pilih jenis ujiannya STS ganjil yang ini ya, bukan yang atas. Yang atas tidak boleh digunakan karena itu jenis ujian yang lain. STS ganjil 2024-2025. Itu disesuaikan dengan yang diminta oleh Waka Kurikulum. Tanggal pelaksanaannya September, Oktober, tanggal 10 Oktober ya. 10 Oktober hari Kamis. Nah, 10 Oktober hari Kamis dari jam 8 sampai jam 9.00. Sesi 1 sudah jelas pilihnya sesi 1. Durasinya 60 menit. Grup pembuat ini acak soal dan remote block. Jadi untuk acak soal itu terserah Bapak Ibu sebenarnya. Kalau misalkan mau diacak silahkan. Kalau tidak diacak tidak jadi masalah. Untuk remote block ini berarti Bapak Ibu harus standby. Harus standby ngecek siswanya ada yang menyontek atau enggak. Kalau remote blocknya dinonaktifkan, maka siswa tidak akan terjadi auto blokir ketika siswa melakukan kegiatan searching atau lain-lain gitu. Tapi kalau remote blocknya diaktifkan, kalau siswa melakukan kegiatan searching ataupun menyontek, maka akun tersebut akan diblok terlebih dahulu dan harus di-unblock oleh si pembuat soal tersebut gitu. Jadi silakan digunakan sebaik mungkin. Saran dari kami yaitu lakukanlah remote block seperti itu. Kalau sudah silakan lanjutkan selanjutnya. Nah, di sini pilih paket soal. Misalkan paket soal tadi kita cek tanggal 30 untuk pembuatannya supaya tidak pusing. Nah, di sini ada muncul tanggal 30 pemasangan dan konfigurasi perangkat jaringan STS Configar kelas 12 TKJ. Oke. Kelas 12 TKJ 1 dan TKJ 2. Pilih aksi, checklist, lalu selanjutnya. Di sini jumlah soal yang ditampilkan mau semua 20. Kalau misalkan Bapak Ibu sekiranya 15 cukup 15, tapi mungkin nanti akan berkurang poinnya. Jadi 20 saja semua. Kelasnya ditampilkan aja untuk semua 12 TKJ 1, TKJ 2 disesuaikan dengan yang Bapak Ibu terapkan. Lalu di sini ada uji coba, ada ruangan. Ruangan yang akan kita gunakan yaitu STS ganjil 2024-2025. Yang ini ya. Pengawasnya ya diri kita sendiri. Lalu ketika kita pilih, maka di sini akan muncul nama siswa yang sudah terdaftar di sini ya, di kita. Di kelas 12 TKJ 1 dan 12 TKJ 2. Kita bisa checklist satu persatu atau pilih semua yang di sini. Nah, di sini sudah terpilih semua yang akan dikasih soal. Lalu kalau sudah dipilih semua, pilih simpan. Nah, setelah itu kalau kita sudah, nah di sini akan muncul nih hari Kamis tanggal 10 di paling atas paketnya yaitu STS Configar, jenis ujiannya STS ganjil, C1 durasinya 60 menit, statusnya belum dimulai karena belum waktunya. Lalu kalau sudah selesai seperti ini, masuk ke menu pelaksanaan. Nah, di sini sebelum nanti jadi Bapak Ibu masing-masing harus standby di hari ujian Bapak Ibu sendiri. Kamis 10 Oktober 2024 sebelum jam 8 ini, maka diharapkan Bapak Ibu untuk merilis token. Kalau tidak dirilis token, soalnya tidak akan muncul di para siswa. Seperti itu.
Kalau sudah dirilis token, nanti Bapak Ibu bisa memonitoring proses kegiatan ujian tengah semester. Begitu. Nah, baik. Untuk penjelasannya cukup sampai di sini. Bila ada yang ditanyakan, bisa langsung kontak ke saya atau bisa komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.